Setelah serangan Pearl Harbor, sebulan kemudian Jepang menyerbu sasaran utama Perang Pasifik, yaitu sumber minyak di Indonesia. Jepang menyerbu Tarakan pada 11 Januari 1942. Pada 1941, produksi per tahun mencapai 4,58 juta barel minyak atau rata-rata produksi harian 12.550 barel oil per day. Sementara itu, menurut catatan pihak sekutu, sebelum Perang Dunia Kedua, Tarakan menghasilkan 6 juta barel minyak setiap tahun dengan kualitas World Forest Oil Santoso 2004-7. Ini merupakan bukti bahwa Pulau Tarakan adalah salah satu pulau dengan nilai sumber daya alam yang tinggi. Pada 16 Desember 1941, pasukan Jepang mendarat di Miri, daerah Kalimantan Utara ke Sarawak pada tanggal 24 Desember 1941. Kemudian menerobos masuk ke Pontianak yang jatuh ke tangan mereka pada tanggal 28 Desember 1941. Jepang menguasai Hindia Belanda diawali dengan penaklukan Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Untuk merebut Tarakan yang saat itu masih dijaga oleh pasukan militer Hindia Belanda, pasukan Jepang berencana untuk mendarat dari dua sisi timur pulau. Satu bagian dari pasukan mereka, unit sayap kanan di bawah komando Kolonel Yamamoto, akan mendarat di pantai dekat Sungai Amal dan mengajukan pasukan Belanda di sana. Bagian kedua, unit sayap kiri akan mendarat lebih ke selatan Tanjung Batu dan maju ke barat untuk merebut Baterai Peninggi Karungan. Pada 10 Januari 1942, setelah sebuah Dornier DO-24 milik Marine Lockwood-Martins, layanan penerbangan Angkatan Laut Belanda menemukan armada invasi Jepang yang mengarah ke Tarakan, Letkol Simon de Waal memerintahkan agar semua instalasi minyak di pulau itu dihancurkan. Pada pukul 10 malam, sebanyak 100.000 ton minyak telah dilalap api. Pada pukul 3 pagi, 11 Januari, Sersan Mayor CPE Spangenberg yang mengkomandoi titik dukungan Sungai Amal dengan 53 tentara melaporkan melihat kapal-kapal pendaratan di dekat pantai. Pada saat itu, unit sayap kanan dari pasukan invasi Jepang mulai mendarat di bagian timur Tarakan. Pasukan Belanda yang telah mengatur posisi untuk mempertahankan serangan dari arah barat masih tidak yakin bahwa pasukan musuh yang telah berkonsentrasi pada bagian timur pulau itu merupakan kekuatan serangan utama. Pendaratan dan manuver pengalihan masih dipertimbangkan.
Bahkan ketika pasukan pendaratan Jepang lainnya sudah terlihat pada pukul 5 pagi oleh posisi pertahanan di Tanjung Batu di sisi selatan pulau. Tarakan sebagai saksi sejarah masuknya Jepang ke Indonesia. Sepanjang pertempuran Tarakan, Angkatan Udara Hindia Belanda ML Kenil melakukan banyak serangan udara dari Lanut Samarinda II untuk membendung serangan Jepang. Meskipun demikian, karena cuaca buruk, khususnya pada 11 Januari, upaya mereka datang terlambat untuk para pasukan di Tarakan. Setelah berhasil mengalahkan Belanda, Jepang kemudian melakukan beberapa upaya untuk mempertahankan Tarakan, salah satunya dengan membuat sistem pertahanan. Namun, penguasaan Tarakan tidak berjalan lama dan mereka terpaksa harus meninggalkan Pulau Tarakan karena kekalahan atas serangan kolaboratif kekuatan sekutu Amerika, Inggris, Australia, dan Belanda. Tarakan berada di bawah pendudukan Jepang hingga Mei 1945 ketika pasukan Australia merebut pulau ini kembali. Kurang dikenalnya Tarakan sebagai salah satu peninggalan Perang Pasifik yang merupakan bagian dalam cerita Perang Dunia II mengakibatkan sejarah yang ada di Pulau Tarakan seperti terlupakan di dalam sejarah-sejarah Indonesia. Padahal pertempuran Tarakan ini adalah awal mula masuknya Jepang beserta propagandanya yang memporak-porandakan rakyat Indonesia pasca kolonialisme Belanda.